Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdillah Al-Muflif, NPM 244-11056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan untuk investasi masa depan. Yang pertama, mengapa pelatihan penting? Ya, manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Produktivitas meningkat, karyawan yang terampil bekerja lebih efisien dan membuat lebih sedikit kesalahan, menghasilkan output dan kualitas yang lebih tinggi. Retensi talent, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan karyawan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas kerja, sehingga menurunkan biaya penggantian karyawan. Inovasi dan daya saing, pelatihan memperkenalkan ide dan teknik baru agar perusahaan tetap unggul dari tren pasar dan pesaing. Menutup kesenjangan keterampilan dan mengantisipasi kekurangan keterampilan sekarang dan di masa depan agar tenaga kerja tetap tangguh dan adiktif. Meningkatkan semangat kerja, kesempatan belajar berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperkuat semangat tim. Berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, analisis kesenjangan keterampilan. 1. Tentukan keterampilan yang diperlukan, tentukan kompetensi ini, pengetahuan dan perilaku yang dibutuhkan untuk setiap peran dan tujuan bisnis masa depan. Nilai keterampilan saat ini, gunakan penilaian kinerja, survei, dan umpan balik untuk mengetahui tingkat keterampilan karyawan sekarang. Identifikasi dan prioritas kesenjangan, selisih antara yang dibutuhkan dan yang ada, disebut kesenjangan keterampilan. Fokus pada kesenjangan yang paling berdampak pada tujuan bisnis. Berikutnya, merancang program pelatihan yang efektif. Prinsip utama yaitu tujuan pembelajaran harus jelas, materi harus relevan dengan pekerjaan dan strategi perusahaan. Gunakan metode interaktif dan studi kasus nyata. Bagi materi ke dalam bagian kecil agar mudah dipahami. Gunakan beragam format teks, video, latihan praktis, dan diskusi kelompok. Berikutnya ada pelaksanaan pelatihan atau strategi penyampaian. Pelatihan tatap muka cocok untuk topik kompleks yang butuh diskusi, umpan balik langsung, dan latihan praktek. Pembelajaran virtual, webinar fleksibel dan dapat mengajukan tim di berbagai lokasi dengan interaksi online. Pendekatan gabungan, mengubah modul digital mandiri dengan lokasi kelompok agar pembelajaran lebih efektif. Evaluasi pelatih itu mengukur dampak dan ROI. Level 1 itu reaksi, bagaimana perasaan peserta terhadap pelatihan. Level 2 itu ada pembelajaran, apakah peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Level 3 itu ada perilaku, apakah keterampilan baru diterapkan di tempat kerja. Level 4 itu hasil, dampak terhadap matriks bisnis seperti penjualan, efisiensi, dan penghematan biaya. Kesimpulan, membangun budaya pembelajaran, pelatihan, dan kegiatan satu kali, tapi strategi berkelanjutan ini membentuk masa depan yang organisasi. Langkah berikutnya itu ada formal strategi atau interaksi pelatih ke dalam tujuan bisnis. Gunakan umpan balik, itu perbaiki program berdasarkan hasil evaluasi. Berdayakan manajer, itu jadikan pemimpin sebagai pelatih dan mentor bagi tim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.